Bismillahirrahmanirrahim. Qablahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Liliani Triastuti Bayu Pelipur. So you can call me Lily. I'm from TBIA class. So guys, in here I want to presentation about adjective phrase and specifier and AP or adjective phrase structure. Let's go. Specifier. So, in most cases, an AP or adjective phrase does not have a specifier. The specifier position is rarely filled. Nah, dalam kebanyakan kasus, specifier di adjective phrase itu tidak memiliki specifier yang spesifik atau dalam posisi adjective phrase posisi penentu itu jarang diisi. Seperti contoh pada kalimat nomor 58. The test was easy. Di bagian kata easy itu tidak dibuktikan bahwa AP memiliki specifier seperti itu. Dan ada contoh lain pada nomor 59. Kalimat a very comfortable hotel. Very comfortable hotel ini bersifat adjective phrase. Namun, very comfortable ini tidak memiliki specifier yang jelas. Seperti itu. Next slides. However, in a certain case, AP or adjective phrase may have a specifier. Yang bisa diartikan bahwa namun dalam kasus tertentu AP or adjective phrase mungkin saja bisa memiliki sebuah specifier. Seperti dalam contoh kalimat pada nomor 60 or 60 yang berbunyi how could you get a 4 for your test? Was the test was really that difficult? Kira-kira manakah yang bisa dikatakan sebuah adjective phrase? Nah, yang bisa dikatakan sebuah adjective phrase yaitu terdapat pada kalimat yang berbunyi that difficult. Nah, difficult ini merupakan sebuah kata yang bersifat adjektif. Dan yang terbentuk dalam sebuah kalimat. Nah, kira-kira adjective phrase ini memiliki specifier atau tidak? Jawabannya adalah AP ini memiliki specifier. Nah, specifier ini letaknya di mana kira-kira? Nah, specifier ini terletak pada kalimat how could you get a 4 for your test? Was the test was really? Nah, pada kalimat yang telah disebutkan tadi merupakan specifier dari adjective phrase. Nah, ada juga contoh lain pada nomor 61 or 61 yang berbunyi I just moved from Venus Hotel. The hotel is not this comfortable. Nah, dalam kalimat ini
Manakah yang bisa disebutkan sebagai adjective phrase? Jawabannya adalah discomfortable. Pada kalimat discomfortable ini bersifat adjective phrase. Dan kira-kira manakah yang bisa menjadi specifier dari adjective phrase? Jawabannya adalah terdapat pada kalimat I just moved from Venice Hotel. That hotel is not. Kalimat tersebut merupakan specifier dari adjective phrase. Begitu teman-teman kira-kira. Oke. Dan selanjutnya the demonstrative pronoun that and these are the only possible lexical items which can hit an DP and in an AP. Yang bisa diartikan bahwa kata ganti demonstratif that and this adalah satu-satunya item leksikal yang mungkin saja dapat memimpin DP or demonstrative pronoun dalam AP or adjective phrase. Oke, next slide. Selanjutnya kita masuk pada bagian AP structure or struktur dari adjective phrase. Nah, di mana di sini sebuah AP or adjective phrase dengan single attribute atau atribut yang berdiri dengan sendirinya. Nah, seperti contoh pada kalimat very quiet. Very quiet ini merupakan sifat dari INTP. Dan selanjutnya ada kalimat yang berbunyi attractive, expensive. Ini merupakan kata yang bersifat adjektif. Kita tarik ke atas menjadi adjective one dan di antara NTP and A1 kita tarik lagi ke atas menjadi A1 dan A1 ke atas menjadi adjective phrase. Selanjutnya ada juga kalimat yang berbunyi cultural emotionally. Nah, pada kalimat culturally emotionally ini bersifat adjective phrase. Mohon maaf, adverbial phrase. Nah, ada juga kalimat yang berbunyi important matter. Nah, important matter ini bersifat kalimat yang bersifat adjektif. Dan kita tarik lagi ke atas menjadi adjective one dan ADVP or adverbial phrase and A1 kita tarik lagi ke atas menjadi A1 lagi dan kita tarik lagi ke atas menjadi adjective phrase. Seperti itu teman-teman. Next slide. An AP which contains an attribute and an adjunct yang bisa diartikan bahwa AP or adjective phrase yang berisi atribut dan adjunct atau tambahan. Nah, sebelum kita masuk ke contoh pada kalimat AP yang berisikan atribut or adjunct, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih itu attribute. Dan attribute di sini adalah kata kerja untuk mengatakan atau mempercayai bahwa sesuatu disebabkan oleh sesuatu. Nah, dalam linguistik or unit syntax, baik kata, frasa, atau klausa yang memodifikasi kata benda. Atau dalam arti lain, atribut adalah kata atau frasa yang secara sintaksis bawahan terhadap kata lain
atau ungkapan yang dimodifikasi. Seperti itu pengertian dari attribute. And kita balik lagi pada pengertian adjunct. Adjunct memiliki pengertian bahwa bagian dari kalimat dan memodifikasi kata kerja untuk menunjukkan waktu, cara, tempat, frekuensi, dan gelar di bagian tertentu dari sebuah kalimat yang dapat menyampaikan informasi tentang bagaimana, kapan, atau di mana sesuatu peristiwa itu terjadi. Nah, kurang lebih itu yang bisa diulas dari beberapa waktu lalu. So, kita langsung saja masuk pada bagian contoh yang mana AP berisikan attribute and adjunct. So, di sini disediakan kalimat yang berbunyi really good at the beginning. So, kata really memiliki sebuah kata yang bersifat adverbial phrase atau bisa disingkat dengan ADVP. Dan selanjutnya ada kata good. Nah, kata good ini memiliki sifat adjektif atau adjektif ini merupakan kata sifat. Dan kita tarik lagi ke atas menjadi A1. Ketika sudah sejajar dengan adverbial phrase and A1, kita tarik lagi ke atas menjadi A1. A1 again. So, pada kalimat at the beginning, ini merupakan kata yang bersifat prepositional phrase. Mengapa kok bisa dikatakan dengan prepositional phrase? Karena seperti yang teman-teman ketahui, prepositional phrase sendiri memiliki ciri kata yang diawali dengan at the beginning. Seperti itu. Nah, setelah kita tarik menjadi prepositional phrase, kata at the beginning kan menjadi sejajar dengan A1 tadi yang sebelumnya. Nah, kita tarik lagi ke atas menjadi A1 dan bisa kita jadikan menjadi adjective phrase. Seperti itu, teman-teman. Okay, the next is an AP which contains a complement. So, AP yang berisi sebuah complement atau adjective phrase yang berisi sebuah complement. Nah, apa itu complement? Mari kita ulas sebentar tentang apa pengertian dari complement itu sendiri. Nah, complement itu sendiri memiliki pengertian bahwa kata yang dipilih secara semantik untuk melengkapi makna. Nah, mari kita lihat contoh pada gambar di bawah ini yang ada kalimat bertuliskan berbunyi angry with some students. Kata angry memiliki sifat kata adjektif. Sedangkan pada kalimat yang berbunyi with some student, kalimat ini memiliki sifat prepositional phrase. Nah, ketika adjektif plus prepositional phrase kita jadikan satu, maka kita tarik ke atas menjadi adjective one. Dan kita tarik lagi ke atas menjadi adjective phrase. Seperti itu. So, next slides. An AP or adjective phrase
which contains a complement, an attribute, and an adjunct. Tak bisa diartikan bahwa sebuah AP or adjective phrase yang berisi pelengkap, attribute, dan adjunct atau tambahan. Nah, berhubung tadi dari masing-masing complement, attribute, and adjunct sudah dijelaskan masing-masing dari pengertian kata tersebut, maka kita langsung saja masuk ke dalam contoh kalimat yang berbunyi really good in sport in his youth. Kata really sendiri memiliki sifat atau kata sifat adverbial phrase atau bisa disingkat menjadi ADVP. And kata good memiliki sifat adjective atau bisa disingkat dengan A. Sedangkan kata in sports itu sendiri memiliki sifat prepositional phrase atau biasa disingkat dengan PP. And apabila kata good and in sport kita gabung menjadi satu, maka mereka akan menjadi berubah sifat menjadi A1. Dan ketika kata really good in sports kita gabung menjadi satu, maka yang akan terjadi ketika adverbial phrase and A1 kita gabung menjadi satu, hasilnya maka akan menjadi A1 juga. So, lanjut. Dan pada kalimat in his youth merupakan kalimat yang bersifat prepositional phrase. Nah, prepositional phrase sendiri itu biasa disingkat menjadi PP. Dan ketika kalimat atau kata really good in sports in his youth kita gabung menjadi satu, maka penggabungan pada A1 and PP akan berubah menjadi A1. So, bisa dikatakan bahwa kalimat yang berbunyi really good in sport in his youth merupakan adverbial phrase yang terdapat complement, attribute, and adjunct. Seperti itu. Dan di slide selanjutnya terdapat contoh for example an AP which contains a specifier and an adjunct. Bisa diartikan bahwa AP atau adverbial phrase yang berisi specifier and adjunct. Langsung saja kita lihat gambar yang terdapat pada slide tersebut. That easy to solve. That merupakan demonstrative phrase. Sedangkan easy merupakan kata yang bersifat adjektif. Dan pada kata to solve merupakan kata yang bersifat verb phrase. Nah, ketika easy kita pecah lagi menjadi A1 dan kita gabung dengan dari kata easy dan kita gabung dengan kata to solve, maka jika A1 digabung menjadi dengan VP maka akan menjadi A1. Nah, kita akan menggabung lagi kata that easy dan kalimat to solve. Maka ketika that easy to solve kita gabung menjadi satu, DP plus A1
akan menjadi adjective phrase. Kira-kira manakah yang menjadi specifier? Nah, specifier di sini terdapat pada kata to solve. Sedangkan adjunct itu terdapat pada kata that. Nah, kata isi ini merupakan kata yang bersifat adjektif. Nah, ketika mereka digabung that isi to solve akan menjadi adjective phrase yang berisi dengan specifier and adjunct. So, this enough presentation for me. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. After this, akhir kata, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. See you next time. Bye.